Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudrajat dari SMA 3 Sumedang. Eh, ingin mengajar di kelas 12. Ingin menjelaskan struktur keruangan dan perkembangan desa. Ya. Baiklah, aku sebelum melanjutkan ke struktur keruangan dan perkembangan desa, Anda ketahui bahwa desa adalah menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun Undang-Undang Nomor 6 maaf tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak mengurus dan mengatur pemberdayaan setempat berdasarkan prakarsa asal usul yang diakui secara tradisional, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau secara geografi yaitu suatu perwujudan geografis yang terdiri dari unsur fisiografis, ya, sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengaruh dan timbal baliknya dengan daerah lain. Nah, di sini ada yang disebut potensi fisik desa. Nah, potensi fisik desa juga ada klasifikasi desa. Nah, berdasarkan klasifikasi desa, berdasarkan perkembangannya, satu, ada yang disebut desa swadaya. Desa swadaya adalah desa, bisa disebut juga ada yang menyebut, ada desa tradisional, mungkin ada yang menyebut desa terbelakang, ya, yaitu desa yang masih memiliki atau mempertahankan adat istiadat. Kemudian yang kedua adalah desa swakarya. Desa swakarya artinya meskipun letaknya jauh dari kota, tapi sebagian masyarakatnya sudah mengenal teknologi. Yang ketiga disebut desa swasembada. Desa swasembada artinya desa yang sudah mampu menyusun perekonomiannya. Artinya lebih maju dibandingkan desa swadaya dan swakarya. Ya. Kemudian dilihat dari potensi fisik desa. Ya, potensi fisik desa di sini ada secara fisik, ada non fisik. Secara fisik umpamanya. Secara fisik kalian kenal desa, ya, terkenal dengan umpamanya penduduknya, lahannya, atau air, atau iklim, atau ternak. Contoh penduduk. Penduduk yang tinggal di suatu desa karena mata pencariannya bertani, masyarakatnya disebut homogen atau istilahnya gemeinskap atau paguyuban, ya. Rata-rata bermata pencarian bertani dan usaha lain merupakan usaha pertanian. Kemudian juga lahan di sini rata-rata ya pedesaan untuk pertanian. Kemudian air, rata-rata penduduk umpamakan dilihat dari sumber air itu sangat berpengaruh karena mata pencariannya bertani. Faktor curah hujan atau cuaca itu sangat berpengaruh. Sehingga bisa dilihat dari perkembangan suatu desa, bila sumber airnya memenuhi atau banyak sekali untuk keperluan irigasi, desanya biasanya lebih maju. Kemudian iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca yang meliputi daerahnya yang sangat luas. Nah, iklim pun sangat menentukan. Ya, di sini faktor terutama curah hujan. Juga ya untuk sampingan biasanya memelihara ternak, apakah ayam, apakah kambing. Ya. Kemudian dilihat dari potensi non fisik. Ya, non fisik, ciri khas suatu desa dari dulu sifat gotong royong. Gotong royong di sini dalam membantu tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih maksudnya tidak usah dibayar. Ya, satu umpamanya secara gotong royong, kemudian rata-rata mata pencahariannya bertani kalau non fisik, ya. Kemudian mengerjakan umpamanya seperti di lahan, kalau di kota tertutup, kalau di desa terbuka. Juga biasanya ada juga dilengkapi dengan aparatur dan pemerintahan. Nah, di sini adanya LKMD, yaitu untuk mengatur dan segala sesuatu suatu pemerintahan seperti tadi yang dikatakan dalam undang-undang. Kemudian, nah di sini saya sebutkan ketersediaan air tadi, struktur keruangannya, ketersediaan air. Nah, budaya itu kalau dibedakan itu sifatnya, kalau di desa bisa dikatakan
budaya di sini kegiatan dari suatu penduduk itu sangat berbeda sekali. Ya, contohnya budaya yaitu ya ciri khas tadi, rata-rata mata pencariannya bertani. Dilihat dari aktivitas penduduk. Pagi-pagi berangkat ke sawah atau ke kebun untuk menggarap, pulang sore hari. Ya. Nah, kondisi tanah, Anda tahu bahwa tanah di sini sangat berpengaruh. Bahkan dalam kondisi persebaran suatu desa, kondisi tanah yang subur biasanya penduduknya lebih banyak atau mengelompok. Ya. Bahkan kehidupannya lebih sejahtera. Ya. Kemudian dilihat dari topografi. Nah, dilihat dari topografi atau tinggi rendahnya suatu tempat, ya istilahnya desa menempati rata-rata di dataran tinggi, suhu udaranya sejuk. Ya. Nah, iklim tadi sudah saya jelaskan, yaitu keadaan rata-rata yang meliputi daerahnya sangat luas. Ya. Jadi kalau kita membahas masalah perkembangan suatu desa atau struktur keuangan desa, ya memiliki ciri khas tertentu. Satu, kalau saya simpulkan umpamanya masyarakatnya bertani atau disebut homogen. Dua, sifat gotong royong atau paguyuban atau istilahnya disebut Gemeinschaft. Ya, bercocok tanam di sini yang hasilnya rata-rata untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini, khususnya keuangan desa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ulang-ulangi.